Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifah birsitati wa anwa'i mukhtalifah wa bidzalik aujaba alaina ikhwah amma ba'du. Baiklah, pertama-tama yang paling utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dialah yang memberi kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bernafas. Kedua, salawat bertegakan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjangkan mukadimah saya lagi, perkenalkan nama saya Beni Syafiq Najmuddin dengan NIM 12120112774 dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Lokal PHKC. Bertepatan pada tanggal 23 April hari Sabtu dari dosen pengampu mata kuliah Hukum Adat yakni Bapak Kemas. Adapun pertanyaan yang pertama ialah jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui contohnya. Baiklah, yang pertama yakni apa itu adat? Menurut saya adat itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang dari masyarakat ataupun kebiasaan-kebiasaan dari masyarakat yang mana terdiri atas asas-asas norma-norma kebudayaan yang ada dalam masyarakat tersebut. Contohnya itu ialah bisa dapat kita ambil contohnya itu adalah adat dari agama Hindu yang ada di Bali, yaitu pembakaran mayat. Itu adalah salah satu ciri khas adat yang ataupun kebiasaan-kebiasaan yang bernilai atau yang terdiri dari asas-asas atau norma-norma dan kebudayaan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah hukum adat. Baiklah, di sini saya akan mendefinisikan hukum adat itu adalah himpunan atau aturan-aturan yang berlaku di dalam suatu masyarakat yang mana jikalau seseorang melanggar hukum adat tersebut maka dia akan diberi sanksi atas aturan-aturan yang disahkan oleh adat dalam suatu tempat tersebut. Contohnya sebagaimana yang kita ketahui adat yang ada di Aceh yang mana dilarang bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berduaan di dalam satu kamar. Dan jika melanggar pasti akan dikenakan sanksi, yaitu berupa cambuk. Untuk pertanyaan selanjutnya yakni pertanyaan yang kedua, saya akan menjawab pertanyaan kedua yakni jelaskan 3 teori yang menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum adat dengan hukum agama serta berikan contoh. Baiklah, teori yang pertama itu ialah teori reception in conflict. Teori ini ialah yang mana hukum adat harus mengikuti hukum agama. Yang saya maksud di sini adalah hukum adat yang maksud di sini adalah jikalau hukum adat ini tidak bertentangan atau tidak melanggar norma-norma hukum agama, berarti itu bisa dipakai di dalam suatu masyarakat atau bisa digunakan di dalam suatu masyarakat. Jikalau sebaliknya norma hukum adat
ini melanggar norma-norma atau aturan-aturan yang ada di dalam hukum agama, maka itu tidak bisa kita pakai sebagai landasan kita, atau kita tidak bisa digunakan karena itu melanggar dari hukum agama. Karena ini yang terpenting ialah hukum agama terlebih dahulu, baru hukum adat, yang berarti hukum adat ini mengikuti hukum agama. Yang contohnya ialah yang di Aceh, berarti seorang lelaki dan perempuan dilarang bergoncengan selama dia bukan mahram. Kalau seandainya mahram berarti boleh. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini ialah memang di dalam hukum agama itu tidak boleh bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Akan tetapi di Aceh ini lebih kental hukum agamanya, sehingga dia menjadikan hukum agama menjadi hukum adat di dalam provinsi Aceh tersebut. Sehingga jikalau seseorang berboncengan antara laki-laki dan perempuan itu, maka harus dihukum sesuai dengan apa yang dilanggarnya. Kemudian yang kedua itu adalah teori pernikahan. Teori pernikahan ini yang dimaksud ialah contohnya misalnya di dalam suatu pernikahan itu contohnya yang harus diwajibkan ialah adanya wali, kemudian ada mahar dan lain-lain. Akan tetapi di dalam hukum adat itu terdapat di situ adanya tepung tawar atau inai, yang mana di dalam hukum agama itu tidak ada syarat-syarat wajib untuk nikah. Akan tetapi di dalam hukum adat dari daerah-daerah tertentu itu diwajibkan memakai itu. Kenapa diwajibkan? Karena itu merupakan hukum adat mereka masing-masing. Sebagaimana yang kita takuti bahwa inai kemudian tepung tawar itu diperbolehkan di dalam tempatnya masing-masing. Kenapa? Karena dia tidak melanggar norma-norma atau aturan-aturan hukum agama, yang mana itu diperbolehkan di dalam hukum agama. Kemudian teori selanjutnya ialah kemudian selanjutnya yang ketiga adalah teori Reshifte. Teori Reshifte ini ialah teori yang mana hukum agama mengikuti hukum adat, dan teori ini dibantah oleh pakar-pakar hukum yang lainnya karena teori ini sangat tidak sesuai atau tidak mencerminkan kemanusiaan, atau tidak mencerminkan perilaku-perilaku yang baik di dalam suatu masyarakat tersebut, sehingga teori ini dibantah oleh pakar-pakar hukum yang lain. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yakni jelaskan apa yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional. Pembinaan hukum nasional ini sangat besar perannya di dalam negara Indonesia. Bahwasanya pembinaan hukum Indonesia ini tercipta dikarenakan adanya hukum adat, yang mana hukum adat itu bisa kita ambil contoh dari Pancasila. Terbentuknya Pancasila itu dikarenakan adanya hukum adat, karena di dalam Pancasila tersebut terdapat norma-norma ataupun falsafah yang sangat besar perannya di dalam pembinaan hukum di Indonesia.
Kemudian hukum adat kemudian Pancasila itu pun menjadi dasar terbentuknya Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu pertanyaan nomor 3. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yakni jelaskan sistem kekerabatan masyarakat hukum adat beserta contohnya. Kekerabatan ialah aturan-aturan adat yang bagaimana mengatur hubungan antara warga negara satu dengan warga negara lainnya. Kemudian kekerabatan ini terbagi menjadi 3, ataupun kekerabatan masyarakat ini menjadi 3 bagian, yakni yang pertama ialah sistem kekerabatan paralegal. Yang mana sistem kekerabatan paralegal ini ialah di mana anak menyambung kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua itu adalah sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sistem kekerabatan patrilineal ini ialah di mana anak menyambung kepada ibunya. Kemudian yang ketiga ialah sistem matrilineal, yang mana sistem matril ini anak menyambung kepada ibunya. Adapun contohnya ialah bisa dapat kita ambil dari suku Batak, yang dimana di akhir namanya terdapat nama suku seseorang. Mungkin hanya ini dapat saya jawab. Kiranya terdapat salah ataupun silap, dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.